Kata Nabi, ada 4 identitas manusia yang dianggap bahagia dalam konsep Islam. Itu diantaranya apa kata Nabi? Darun wasi'un. Kalau terjemahan secara hakikinya, punya rumah biar besar asal luas. Iya, bahagia nggak kira-kira? Belum tentu Pak Ustaz Razak. Belum tentu. Yang dimaksud darun wasi'un oleh Nabi itu tidak lain ay qalbun syakirun. Orang kalau punya rumah biarpun mewah, segala fasilitas dia punya, tapi kalau hatinya sempit, kebahagiaan dia tidak akan dapat. Kalau seandainya jadi ukuran bahwa rumah yang besar itu menjadi ukuran orang itu bahagia, tentu orang-orang kaya itu yang lebih berhak mendapatkan kebahagiaan. Tapi kenyataannya Pak, berapa banyak orang-orang yang hidupnya bergelimang dengan harta, segala kemewahan dia miliki, tapi toh dalam hidupnya dia tidak pernah merasakan sebuah kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wa thalihin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhinal mahbub wal ustadz Jaya matanallah bituli hayatihi wa nafa'a bi ulumihi. Yang saya hormati dan saya muliakan jamaah salat zuhur Masjid Nurul Barakah, yang mudah-mudahan kita di siang hari ini selalu berada dalam ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an, yang doa ini cukup familiar di kalangan kita umat Islam, karena doa ini hampir setiap kita sholat selalu kita baca. Doa ini baca surah Al-Baqarah 201. Bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, karuniakan kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Dan jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Ini doa ini hampir semua kita hafal. Bahkan para ulama seringkali mengingatkan kepada kita bahwa pada saat kita membaca doa ini, sebaiknya di akhir doa ini kita ulang 3 kali. Dulu guru-guru kita di pondok-pondok pesantren itu suka kalau membaca doa ini dia akhiri dengan 3 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar wa qina azabannar. Maka di dalam kitab Tanwirul Mikbas ala Tafsir Ibnu Abbas, Syekh Fairuz Zabadi itu mengungkapkan kata al-aminatu min azabillah itu diantaranya adalah ketika kita membaca doa yang berkaitan dengan kita memohonkan perlindungan dari siksa api neraka, kita ulang-ulang 3 kali. Makanya kata Nabi, ma min abdin yasta'izu billahi minan nari salasa marat
qalatin nar Allahumma a'izhu minni. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba berdoa memohonkan perlindungan dari siksa api neraka. Salasa maratin, 3 kali diulang-ulang doa itu. Makanya di bulan puasa kita suka mengulang-ulang tuh. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Berapa kali itu? 3. Itu kata Nabi, tidaklah seorang hamba berdoa memohonkan perlindungan dia dari siksa api neraka 3 kali diulang-ulang. Qalatinar, maka neraka itu juga berdoa kepada Allah. Apa doa neraka? Allahumma a'izhu minni. Ya Allah, jauhkan dia dari aku. Makanya kata para ulama, cukup sebenarnya kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar, sudah mendatangkan kemuliaan buat diri kita di sisi Allah. Nah, di dalam doa Rabbana atina fid dunya hasanah itu, ya Allah karuniakan kepada kami kebahagiaan. Fid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirati, dan kehidupan di akhirat. Saya yakin tadi apa yang disampaikan Ustadz Jaya, semua manusia pasti menginginkan kebahagiaan. Gak ada satupun manusia yang tidak menginginkan kebahagiaan. Semuanya pasti. Salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas atau biasa dipanggil juga Abdullah bin Abbas, putra daripada Sayyidina Abbas. Beliau pernah ditanya oleh tabi'in tentang indikator dari sebuah kebahagiaan. Jadi yang selalu kita mohonkan kepada Allah, indikator dari kebahagiaan itu apa saja? Itu Ibnu Abbas menjelaskan pertanyaan dari sahabat tabi'in ini dengan mengatakan bahwa 7 indikator manusia itu bahagia. Yang pertama, qalbun syakirun. Orang dikatakan bahagia itu ketika dia memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Apa itu bersyukur? Bersyukur itu tidak lain adalah memanifestasikan nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepadanya dalam rangka untuk bisa meraih kemuliaan di sisi Allah. Itu namanya bersyukur. Jadi mengimplementasikan segala bentuk pemberian Allah yang diberikan Allah kepada kita untuk bisa meraih kemuliaan di sisi Allah. Ketika kita diberikan mata oleh Allah, gunakan mata ini dengan baik yang kira-kira bisa mendatangkan kemuliaan, maka itu termasuk bagian daripada bersyukur. Ini kayak kita ini hadir di majelis yang mulia ini kan kita juga dalam rangka bersyukur. Memanfaatkan potensi kesehatan yang diberikan Allah kepada kita untuk bisa hadir kita di tempat yang mulia ini. Sebab belum tentu orang diberikan kesehatan oleh Allah lalu kemudian dia bersyukur dengan kesehatannya itu. Makanya kita kan berdoa tuh, diajarkan Allahumma inni as'aluka shihhata wal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu kesehatan dan keafiatan. Bukan hanya sehat, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan kesehatan itu dengan baik dalam rangka untuk bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Sebab siang-siang begini banyak orang-orang yang diberikan kesehatan oleh Allah, tapi belum tentu dia bisa mampu memanfaatkan potensi kesehatan itu dengan baik. Makanya di dalam Al-Quran itu berapa kali tuh Allah mengulang-ulang kalimat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Berapa kali itu? 31 kali Allah mengulang-ulang kalimat itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, nikmat Tuhan mana yang kalian mau dustakan? Kita dari mulai tidur, bangun tidur, aktivitas lagi, tidur lagi, semua ini tidak lepas dari karunia yang diberikan Allah kepada kita.
Maka jadikan seluruh aktivitas yang kita laksanakan dalam kehidupan ini adalah sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Mohon maaf Pak, ahli kedokteran, ahli neurolog, ahli saraf, itu mereka mengatakan bahwa Allah memberikan kita, untuk kepala kita itu hampir 100 miliar neuron Pak. 100 miliar saraf ini di kepala kita aja baru. Itu kalau Allah mau, kejepit aja yang kiri, menyon kita sebelah kanan Pak, bunuh. Kalau yang kejepitnya sebelah kanan, menyon kita sebelah kiri. Itu yang disebut dengan stroke ringan itu. Kalau seandainya yang terjepit di tengah-tengah, itu kata ahli neurolog, itu bisa innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kita bisa mengalami kematian tuh. Makanya Allah ulang-ulang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan mana yang kalian mau dustakan. Maka kita hadiri majelis yang mulia ini kan sebagai refleksi dari sebuah rasa syukur kita diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu saat ketika beliau di malam hari itu terlihat sholatnya Rasulullah itu sampai bercucuran air mata sampai menjelang subuh. Itu Rasul kalau lagi sholat itu berlinang air mata sampai air matanya membasahi dia punya janggut Pak. Ada di antara kita yang sholatnya nangis? Ada ya, cuman ingat utang aja. Itu Rasulullah waktu ditanya, lima tabki ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min jambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah sudah memberikan jaminan bahwa seluruh dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah, yang dulu maupun yang akan datang? Kok sampai nangis ya Rasulullah? Tahu jawaban Nabi apa? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Bukankah aku kepingin menjadi hamba yang abdan syakura, bersyukur. Jadi terlihat betul bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul mencerminkan sebuah refleksi dari rasa syukur atas nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada Rasul. Nah, qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur, itulah yang akan menumbuhkan sebuah kebahagiaan di dalam hidup kita. Makanya Rasulullah pernah juga menyampaikan sebuah hadis, arba'un min sa'adatil mar'i. Kata Nabi, ada 4 identitas manusia yang dianggap bahagia dalam konsep Islam. Itu diantaranya apa kata Nabi? Darun wasi'un. Kalau terjemahan secara hakikinya, punya rumah biar besar asal luas. Bahagia nggak kira-kira? Belum tentu Pak Ustaz Razak, belum tentu. Yang dimaksud darun wasi'un oleh Nabi itu tidak lain ay qalbun syakirun. Orang kalau punya rumah biarpun mewah, segala fasilitas dia punya, tapi kalau hatinya sempit, kebahagiaan dia tidak akan dapat. Kalau seandainya jadi ukuran bahwa rumah yang besar itu menjadi ukuran orang itu bahagia, tentu orang-orang kaya itu yang lebih berhak mendapatkan kebahagiaan. Tapi kenyataannya apa? Berapa banyak orang-orang yang hidupnya bergelimang dengan harta, segala kemewahan dia miliki, tapi toh dalam hidupnya dia tidak pernah merasakan sebuah kebahagiaan. Mohon maaf Pak, di Jakarta Selatan tuh ada orang kayanya luar biasa. Apa dia bilang? Kalau seandainya saya boleh tukar harta saya ini dengan anak soleh, maka saya lebih memilih anak soleh daripada harta saya bergelimang tapi saya tidak memiliki anak yang soleh. Saya lebih baik hidup sederhana dengan anak-anak yang soleh yang bisa membahagiakan hidup saya daripada saya bergelimang dengan harta tapi anak saya jauh dari kesolehan. Nah, ini qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Tadi Rasul menyebutnya syakura, bukan hanya bersyukur tapi syakura.
Itu dalam pemahaman yang lebih mendalam, syakur itu bisa bermakna bukan hanya bersyukur dikala dapat nikmat, tapi bersyukur juga dikala dia dapat musibah. Bisa nggak? Kita kan biasanya lazimnya kalau dapat rezeki alhamdulillah. Tapi ada nggak yang ketika dapat musibah dia bilang alhamdulillah? Jarang. Yang ada innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ini orang dia mampu bersyukur dikala dia dapat nikmat dan bersyukur dikala dapat musibah. Ini orang hebat. Saya punya sahabat di daerah Pondok Pinang gitu. Ini cerita bahwa sahabat ini hilang motor, Pak, kendaraannya hilang. Waktu ditanya oleh kawan-kawan, antum hilang motor? Iya Ustaz, alhamdulillah. Enggak ada ucapan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Lazimnya kan kita kalau kehilangan ngucapin innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tapi dia mengucapkan alhamdulillah. Ini yang menjadi ketertarikan teman-teman. Kok dia sanggup mengucapkan kata alhamdulillah ketimbang innalillah wa inna ilaihi rajiun? Waktu ditanya, apa jawabannya? Kenapa dia bilang alhamdulillah? Begitulah cara Allah menyelamatkan kami. Coba kalau seandainya motor itu nggak hilang, lalu motor itu dipakai oleh anak-anak, lalu kemudian motor itu tertabrak mobil. Bukan hanya motornya yang ringsek, mungkin anak-anak juga masuk rumah sakit. Begitulah kami berterima kasih dengan cara Allah menghilangkan motor kami. Ya Allah. Jadi bukan hanya bersyukur dikala dapat nikmat, tapi dia bersyukur dikala dapat musibah. Makanya prinsip orang-orang yang semacam ini apa? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi menurut kita sesuatu itu tidak enak, tapi Allah memberikan sebuah kebaikan di dalamnya. Kasus bulan yang lalu saya sempat cerita tentang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam, Pak. Ketika turun perintah, ini ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika turun perintah menyembelih Ismail, disampaikan kepada Ismail. Ini berat ini. Perintah ini berat sekali. Anak yang selama ini didambakan puluhan tahun yang lalu tiba-tiba Allah nyuruh untuk disembelih. Tapi inilah hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau selalu berprinsip dalam hidup bahwa ada di balik sesuatu perintah kebaikan di dalamnya. Buktinya apa? Tergantilah sosok Nabi Ismail dengan seekor kambing kibas. Dan ini tidak lepas dari keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa setiap kali perintah Allah pasti endingnya adalah sebuah kebaikan. Nah inilah kita nih, jangan kita menganggap bahwa musibah itu benar-benar Allah marah dengan kita. Tidak. Bisa jadi musibah yang Allah datangkan buat kita itu cara Allah memberikan kebaikan buat kita. Cuman kan intinya harus sabar. Jadi yang pertama ini, qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Inilah yang akan membahagiakan hidup kita.